jadi Bang Rismon itu salah ya. Kalau Bang Rismon salah, saya bilang salah. Yes. Jadi dia salah mengatakan bahwa Polri itu tidak punya alat uji kertas dan uji tinta. Meskipun namanya Bareskrim, tapi laboratorium forensiknya itu bukan berada di Jakarta loh. Info dari Pak Ferry Amsari, katanya itu nggak pernah disidangkan. Wah. Ya. Apa yang dilakukan kepolisian itu bukan penyidikan, tapi penyelidikan. Nah. Dan yang namanya penyelidikan itu belum ada yang namanya penyitaan barang bukti. Ya. Seorang pelapor karena dia terhina, pencemaran nama baik, apa segala macam, tanpa barang bukti, asli hanya fotokopi. Itu menganut asas in dubio pro reo. Ya. Lebih bagus membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menahan 1 orang yang tidak bersalah. Itu Orang pertama yang jadi korban undang-undang ITE dan kebetulan waktu itu saya ahlinya adalah Prita Mulyasari. WhatsApp itu percakapan apapun namanya private community. Ya. Mau ya, BAG, bukan, Telegram anggotanya 1.000, Telegram kan banyak. Ya. Nggak bisa dipidana. Yang diatur hukum positif apa? Tolong ditunjukkan saja, gugatan saya cabut, laporan pidana saya itu yang paling indah. Jumpa lagi di Sentana TV. Di situ ada yang live, tapi kita sekalian podcast. Nah, semalam kalian sudah melihat di TV nasional ada yang pakai wig panjang, ada yang rambutnya panjang tapi mengganggu mukanya terus, jadi gini terus. Nah, tapi sepertinya argumennya nggak ada yang jelas. Jadi yang semalam itu saya lihat seperti lawakan aja dan substansinya nggak kena. Jadi saya paksakan hari ini saya harus bertemu lagi dengan 2 orang yang punya substansi. Karena yang semalam itu nggak jelas substansinya. Nah, 100 kalau kemudian ditambahin angka lagi, itu masuk pasal 32. apa tuh? Memalsukan dokumen elektronik. Bukan Mas. Yang memalsukan itu yang 35. Yang 35. Yang 32 itu yang mengedit. 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 Jadi misalkan gambar seorang presiden jelek jadi ganteng, itu salah. Seorang tidak bisa bahasa Inggris tiba-tiba bahasa Inggris itu salah. Betul. Nah, ini kemarin saya melihat ada beberapa argumen Pak Taufik dan Pak Roy yang tidak selesai. Ya karena itu kerjaannya termul sekarang kayak gitu itu. Memotong-motong ganggu dan supaya pemirsa yang rugi loh sebenarnya. Betul. Karena pemirsa tidak jadi dapat ilmunya, tapi ternyata potongannya tuh yang gak ada ilmunya sama sekali dia. Gitu loh, ngaco pokoknya. Ya, jadi kalau sering nonton Sentana, mungkin kemarin kan sudah jelas tentang Ella itu ya, Pak. Nggak usah kita bahas lagi lah. Nggak usah, cukup. Artinya, kalau memang pengen dokumen analog, Pak Roy sudah punya ya? Ada. Jadi alhamdulillah per hari ini saya dan Dr. Tifa itu sudah ada sekitar 10 bahkan lebih ya gitu. Karena ada yang lagi dalam perjalanan. Artinya gini, selama ini kan kita selalu ditanyakan, Dr. Taufik, bahwa wah itu yang dianalisa digital mana analognya. Loh, kalau kita benar-benar ada dan benar-benar sudah kita analisis ya. Pihak Jokowi sendiri itu kan memang bilang ada, tapi kan nggak pernah ditunjukkan digitalnya, nggak pernah ditunjukkan analisisnya. Nah, jadi kita sebenarnya jauh lebih berani dan itu sudah saya tampilkan analisisnya di TV semalam. Jadi artinya apa? Artinya kalau mau uji analog, artinya uji fisik, kita sanggup dan siap kita melakukan itu. Apalagi saya bukan hanya seorang digital forensik, tapi saya tuh berbekal dari awal yang namanya telematika, telekomunikasi, multimedia, dan informatika. Artinya apa? Multimedia itu ya semua media. Karena mulai dari dokumen yang sifatnya fisik, analog. Dulu misalnya saya fotografi itu adalah ketika saya masih menggunakan roll film. Dicuci. Seluloid, analog. Nah, dokumennya juga dokumen-dokumen fisik, analog. Jadi kita bisa melakukan uji analog itu sampai dengan sekarang. Jadi clear sebenarnya hanya tinggal waktu. Dan kita juga menantang gitu loh, ayo buka ijazah aslimu ya, ayo buka ijazah fisiknya ya, dan kita siap dan bahkan kita sanggup langsung melakukan uji komparasi diperbandingkan. Dan semalam saya baru bertemu seseorang jenderal polisi. Nah, ini belum ada yang tahu. Di meja ini aja nggak ada yang tahu. Oh iya. Pak Janes tahu sih. Tapi bukan si anak jenderal kan? Bukan anak. Ini udah tua. Saya kira ada yang caleg gagal itu yang dari dapil Jawa Timur itu ngaku anak jenderal. Kalau jenderal masih anak bocil itu ya kita
ragukan lah. Tapi ini jenderalnya Oke. sudah menangkap lagi Menangkap. ya kan, sudah menangkap berbagai Pelaku kejahatan. pelaku kejahatan. Jadi ya. sudah tidak diragukan lagi. Dan beliau mengatakan Apa infonya? Polri jelas-jelas, jadi Bang Rismon itu salah ya. Kalau Bang Rismon saya bilang salah. Yes. Jadi dia salah mengatakan bahwa Polri itu tidak punya alat uji kertas dan uji tinta. Punya ya? Ya. Punya. Oh, oke, bagus. Yang katanya 500 miliar benar. Aduh, bagus lah. Harganya 500 miliar, Miliar. tapi Polri punya. Oh, oke. Karena dia sendiri Yang sudah memproses. sering lihat itu barang, Oke. sudah sering pakai itu Iya, barang. Oke. Jadi harusnya besok kalau ada uji analog, pakai Pakai aja itu. lagi itu barang. Nah, pertanyaannya, Mas Mike tanya nggak ke Pak Jenderal itu? Kemarin beliau dapat info dipakai nggak alatnya itu? Untuk Kayaknya sih uji? enggak. kalau Itu dipakai, masalahnya. ya kalau dipakai ketahuan banget palsunya. Iya. Oh iya, kan nggak keluar uji tintanya tahun Nah, berapa. Tapi biar uji- teman-teman ketahui, Iya. meskipun namanya Bareskrim, Heeh. tapi laboratorium forensiknya itu bukan berada di Jakarta loh. Itu berada di Akademi Kepolisian. Oh, iya, di, itu iya. biar masyarakat tahu. di Oke. kota Bukan- apa itu, Pak? Di Kota Semarang. Di Semarang. Ya, Ah. makanya pertanyaan saya, kalau Pak Jenderal itu mengatakan, dan yang ngasih bocoran saya juga, polisi Oke. polisi aktif. Ya. Ya. Hmm, Nah, pertanyaan saya, apakah alat yang berharga 1,5 triliun tadi Heeh. iya. itu adanya di Bareskrim Jakarta atau adanya Di Akpol. Semarang. di Akpol? Semarang. Oh iya, saya Iya. semalam belum tanya. Nanti Nah, saya tanyakan betul, lagi ya. betul. Itu penting ya. Terus apa lagi? Terus Nanti- satu lagi yang Nah, penting, apa? Mas, kalau memang pernah diuji pakai itu ya, Iya. Dr. Taufik, itu harusnya keluar yang Hmm. namanya uji carbon dating 14. Iya. Ya, carbon dating Iya. 14 itu menguji materi kertas. Iya. Kertasnya akan bisa keluar. Kertasnya itu buatan tahun Kan berapa? berapa? Seratnya terdiri dari materi Ah, apa? Oh, Gitu loh, gitu. macam-macam juga, Pak ya. Oh iya, Ah, jadi itu bisa menunjukkan itu, dan makanya benar gak itu kalau kemudian minimal itu gini Pak Iya. Taufik. Minimal harusnya keluar dari Polri itu adalah tampilan yang sesuai dengan ijazah yang saya tunjukkan Iya. semalam, ijazah saya Hmm. yang ada watermarknya. Iya. Universitas Gajah Ya, Mada, betul. Universitas Gajah Mada. Jadi bukan polos seperti yang pernah diupload Ya. Widian Sandi itu. Terus Enggak. Mas Roy Iya. ijazahnya juga ada embusnya Oh, kan? ada. Yang tembus yang Tembus- kiri. tembus sebelah kiri. Ya. Di dekat tanda Belakang. tangan rektor. Ya. Ya, ada. Terus tidak polos. Tidak polos. Tidak polos, ada Tidak polos. tulisan Universitas Gajah Mada. Itu watermark, Ya. kemudian ada benangnya. Hmm. Ya, Hmm. benang pengaman kayak uang itu. Kemudian logo UGM Ya. yang ada di tengah itu Ah. dicetak dengan tinta khusus Ya, ya, ya. emas, Ya. dan itu bleber istilahnya. Sampai ke belakang itu ada gitu, saking Ya, ya. saking Oh, bagusnya Ya. apa saking itu percetakannya. Itu Ya, pertanyaannya ya. untuk mengukur itu Mas Ray. Ya. Itu penjenengan tulisannya apa namanya? Heeh. Tulisannya sarjana itu ketutup apa? logo atau Logo tidak. atau tidak? Nah, Karena yang saya lihat itu semuanya enggak, semuanya Iya. nongol. betul. Cuman Hmm. Pak Jokowi aja yang ketutup. Semuanya itu tulisan sarjananya itu nongol. Jadi saya Oke. sudah melihat 5 ijazah Fakultas Kehutanan. Nah, Oke. ya, gitu. Jadi Yang seperti yang- Fakultas Kehutanan itu yang 4 dimiliki oleh orang Indonesia, Heeh. yang 1 bukan. Oke. Oh, Artinya sudah bukan lagi orang Indonesia. Ya. Pemilik kelima itu. sudah Iya. WNA. Ya sudah begitulah pokoknya bahasanya. Ya, Oke. ya. Makanya begini, kemarin kan 28 Mei sampai 1 Juni saya akan ada di 2 negara. Mhm. Biaya sendiri, bukan sponsor, juga bukan Sentana, juga bukan titipan Oh, siapapun. iya. Siapa tahu Sentana nggak ada duit lah buat biayain sampai Ya, luar negeri. jadi saya membuktikan itu. Nah, itu. ya, ya, Jadi ya. itu. Terus dilanjut aja, nanti saya komentari apa pernyataan lain Dari yang Pak disampaikan Jenderal. oleh Pak Jenderal. Oke. Jenderal. Ya, Yang ya. kedua, Ah, kata Pak Jenderal yang tidak usah kita sebutkan namanya. Ya, nggak usah. Nggak perlu ya, itu. ya. Nah, yang kedua, kan pertama tadi tentang bahwa Bareskrim itu atau mungkin di Ya, Akpol ya, Pol. Ya. tapi punya Oke. alat Ya, itu. ya. Ya, bagus. Dan yang kedua, sebetulnya hasil lab krim Heeh. Ya. itu tidak sah Loh. yang dipakai oleh Dir Dirjen Bidung kemarin. presentasi. Karena tahapnya masih penyelidikan. Ah, Jadi, Iya. jadi harus kalau itu mau dipakai sama Polda Harus. itu tidak bisa dipakai. Betul, harus pro justisia. Ya, Ya. jadi harus yang tahap penyidikan ini Polda menyita lagi ijazahnya Betul. dan memberikan apa namanya form lagi ke Bareskrim, ke Ya. lab krim itu Ya. sehingga diproses lah segitu panjangnya dan mungkin ya kita akan boleh melihat Ya. gitu loh. Kita akan boleh melihat. Koreksi kalau saya salah ya, Ya. Dr. Taufik. Ijazah Jadi yang disita karena itu. beliau yang ahli pidana. Jadi harusnya kalau itu kan memang kemarin maunya kan
diplek gitu aja hasil dari baris krim Ya. terus langsung dipakai di Polda. Itu kan Langsung awalnya kita challenge terus, nggak Ya, boleh begitu. Nah, Ya. harusnya begitu kita nggak boleh kan itu diulangi lagi di Polda. Ya. Jadi Polda ngulangi lagi Hmm. ya penyelidikan dari awal, kemudian kalaupun mau naik ke itu pakai itu baru kemudian naik sidiknya itu setelah kemudian pada level penyidikan ya gitu kan. Oke. Gitu. Jadi tidak kemudian hasil dari Bareskrim bisa dipakai begitu saja. Nggak bisa. Memang harus diulangi. Betul. Harus. Ya. Itu saya tambahi Ya. Mas Roy Suryo. Semalam kan juga sudah saya katakan. Ya. Apa yang dilakukan kepolisian itu bukan penyidikan tapi penyelidikan. Nah, Dan yang namanya penyelidikan itu belum ada yang namanya penyitaan barang bukti. oke. Ya. Ya, kalau menyerahkan barang bukti konteksnya apa? Karena Aha. KUHP itu mengatur dan nanti itu hubungannya juga dengan SPDP. Oke. Jadi Pemberitahuan itu P17, ya. P18, P19, 20, 21 berhubungan dengan itu. SPDP itu surat Ya. pemberitahuan dimulainya penyidikan. Penyidikan. Nah, semalam kan sudah saya katakan, bukan kewenangannya mengatakan walaupun dibantah oleh Buto Raja Geni kemarin. Itu memang bukan kewenangannya untuk mengatakan identik dengan tidak identik karena ini penyelidikan dan bukan haknya mengatakan asli atau tidak asli. Ya. Cuman disajikan aja dia berkomentarnya mesti begini. Dari yang kami sampaikan, ini kita bisa menggambarkan mana yang asli tidak asli. Selanjutnya nanti ini akan kami serahkan ke pengadilan dalam proses penyidikan. Nah, Yang begitu Ya. mekanisme yang benar, Ya. bukan dalam penyelidikan langsung dikatakan ini guilty or not guilty itu kesalahan Ngacau. Ya. paling besar. Karena Kacau itu. karena kacau. Jadi apa yang dibilang oleh Pak Jenderal itu sama dengan ahli pidana manapun. ya. Penyelidikan itu belum ada penyitaan, yang ada itu penyidikan. Berarti Benar, jenderal saya- yang ini jujur ya. Saya menambahkan yang Ya, dibilang oleh beliau Mas Roy Suryo. Ah. Memang setelah proses penyelidikan nanti ada gelar perkara, layak nggak naik ke penyidikan, di penyidikan lah itu disita. Betul. Dan yang namanya menyita itu bukan fotokopi. Nah, Kemarin harus yang dikomentari itu kan kopinya belum penyidikan. Nah, berarti bukan penyitaan dong. Iya. Masih main-main dong. Karena kalau penyidikan itu selalu pakai namanya BA, berita acara. Ya. Berita acara penyitaan. Betul. Ya. Nah, begitu mekanismenya. Dan Dan- kalaupun kemarin Dr. Taufik, Ya. Pak Janes dan Mas Mike, kalau katakanlah itu Ya. ijazah katakanlah yang asli Betul. pernah dibawa oleh seseorang namanya Wahyudi ke polisi, Ya. itu bukan dibawa ke Polda loh. Belum. Waktu itu dibawanya ke Bareskrim. Ke Bareskrim. Jadi nggak ada hubungannya dengan Polda Betul. ini, belum Ya. dilakukan apa-apa di Ah, situ. Jadi kok betul. tiba-tiba bisa muncul Iya. peningkatan status dan kemudian malah kemarin orang-orang itu langsung mengatakan ini calon tersangkanya, Iya. calon Iya. terdakwanya itu kan Gila ya. itu. Makanya sudah saya bantah SPDP itu bunyi pasal 109 Ya. itu adalah polisi tanda memulai sebuah penyidikan. Penyidikan. Terus nanti dilanjutkan di pasal 1 dan pasal 2. Heeh. Di hasil penyidikan itu kalau nanti meningkat kepada sidik, Ya. maka akan dilakukan panggilan sebagai saksi dulu. Betul. Setelah itu, kalau itu tidak, nanti masuknya ke ayat 2 bahwa perkara itu dihentikan. Ya. Jadi tidak ada di satu pasal pun yang nama SPDP itu identik Memastikan tersangka. tersangka. Ya, Karena dan memang dia nggak ada kata tersangka Karena di situ. dia harus memproses ulang lagi, Pak Jokowi diperiksa. Ya. Saksi-saksi Pak Jokowi diperiksa. Kalau Pak Jokowi punya barang bukti, Heeh. asli atau apa diperiksa. Oke. Jadi begitu itu bahasa hukum yang benar, bukan Heeh. 12 orang ini tersangka. Ya, terus secara anatominya juga punya yang 12 atau 13? 12, 13-nya ini. 13-nya ini. Tapi nggak kena-kena ya. Iya. Ini kayaknya kebal hukum juga Iya. nih. Bukan Ini- kebal hukum begini Pak ya. Nah. Saya terus terang aja saya sangat prihatin sekali masalah kepolisian ini. Apalagi Polda Metro Jaya ya. Ya. Seorang pelapor karena dia terhina, pencemaran nama baik, apa segala macam, tanpa barang bukti, asli hanya fotokopi, bisa Ya. dilanjut ke penyidikan. Ngeri kali. Apa kata jaksa nanti? Mana Pak? Mana buktinya? Nggak ada fotokopi. Jaksa tolol itu kalau gitu. Itu Jaksa Itu yang dialami Iya. Dr. Taufik kemarin. Ya, Ya kan? Masa Sampai seorang sidang. fotokopi bisa barang bukti untuk melaporkan Iya. dokter-dokter ini. Nah, ini Padahal ini dia hanya satu doang dia. Makanya Jokowi ini, Pak Jokowi ini, kamu tidak punya ijazah. Wah, Ini- ngeri ini kali untuk memang. Mas Roy Suryo, Iya. Adinda, Ya, Mike ini Sinaga, dua-dua ini. Mike dan Aneh. Bang Janes, saya punya pengalaman Nah. dengan yang punya ruangan ini Oke. mengajukan pra peradilan di Surabaya. Baik. Penangkapan seorang tokoh yang sangat terkenal namanya Ja'far Umar Tholik. Waduh, terkenal banget. Perilakunya jelas. Ya. Apa
bahkan Ya. sampai kemudian penangkapan itu dibatalkan karena yang dikirim fotokopi penangkapan. Wah. Jadi polisi Aduh. saja menangkap seseorang padahal punya hak, Heeh. Iya. tapi yang digunakan Fotokopi. fotokopi. Jadi print card-nya, print hanya perintah penangkapan, print fotokopi itu dibatalkan sama hakim. Oke. Nah, Wow. harapan saya Mas Roy Nah. dan semua yang ada di ruangan ini semoga hakimnya nggak sakit kembung. Betul. Ya. Kalau hakimnya sakit kembung kan payah. Seperti di Surakarta ini kan naif kalau Nah. Pitra mengatakan itu penggugatnya melakukan penghinaan, begitu juga yang namanya Farhat. Heeh. Farhat, loh, gugatannya saja belum pernah diperiksa. Periksa. Bukti saya belum, kok bisa mengatakan Ijazahnya belum kelihatan. itu pidana bagaimana? Jadi siapapun di ruangan ini, gugatan itu ada dua, Ya. kita bisa menggugat secara pidana maupun Ah. perdata, Aha. dan itu diperbolehkan oleh hukum. Kalau tidak diperbolehkan, saya minta buat Ya. surat edaran Mahkamah Agung Ya. bahwa gugatan terhadap Pak Jokowi itu pidana. Nah. Jadi tidak usah Wah. gugat saya, Iya. tidak usah gugat, saya langsung pidana aja. Iya, Itu iya. ngeri kali tuh. Iya. Ya kan? Jadi mestinya muncul nomenklatur baru, bunyinya bukan gugatan tidak dapat diterima, tapi nomenklaturnya bunyinya bahwa pengadilan negeri tidak berani menerima gugatan. Nah, itu Nah, keren. itu. Itu. Iya, bukan Memang itu, memang itu. Bukan tidak dapat Iya, diterima, iya. tapi tidak Tidak berani. Bahasanya Bayangkan. kan Ya. sekarang tidak berwenang, Pak. Iya. Ini juga saya pusing ngeliatnya. Heeh. PT UN waktu itu Pak Egi Iya. katanya tidak berwenang Iya. juga ya, Iya. kalau saya nggak salah. Sekarang pengadilan negeri tidak berwenang. Tapi saya Ya, biar kita bodoh-bodoh ke pengadilan agama lah. Iya. Biar Pak Janes, pengadilan agama biar saya masalah koreksi diperiksa semua. dikit aja. Iya. Pada saat yang bersamaan perkara saya nomor 099 PDTG 2025 SKT Surakarta. Oke, Ada juga iya. perkara nomor Iya. 98 Iya, iya. PDTG ya. Itu apa? Gugatan SMK. Iya. Nah, SMK ini orang tidak punya hubungan hukum sama Makanya, sekali. kok bisa Perkaranya jalan? berlanjut. Iya. Oh. Iya, Ya, aneh. BIM enggak. 1001 malam. Itu ada maksudnya supaya tidak ada orang lain yang benar Nah. yang gugat SMK. Itu bahasanya nebis idem. Betul. Jadi ini sudah, jadi saya bilang maka saya sepakat ya dengan abang saya Wirawan Adnan yang punya tempat ini yang Ya. mengatakan jangan pakai kata tidak dapat diterima, tidak berani menerima gugatan. Iya. Betul. Di tempat yang sama, substansinya juga sama, perbuatan melawan hukum. Kenapa yang satu Kenapa bisa? ada disparitas? Ya. Yang satu diterima tanpa Betul. tanpa reserve. Heeh. Ya tadi ini beliau ini sekarang jadi pinter, jadi ngerti nebisnya idem. Jadi biar nanti tidak ada penggugat lain tentang SMK. Iya. Oke. Padahal gugatan itu abal-abal. Kalau kita mau gugat SMK lah, saya tahu buruknya Dan SMK. abal-abalnya saya tambahi Heeh. ini Mas Roy Ya, yang dia menggugat kan itu nggak punya anaknya gagasan. Boyamin. Lah iya, yang dulu Ngajukan MK itu. MK nomor 90 yang Yang memungkinkan nomor 35, nomor 40 didiskon jadi 35 Ya. sepanjang pernah menjadi kepala Daerah. daerah. dan itu sebenarnya kan ada dissenting opinionnya. Itu Ya. sebenarnya kan tidak semuanya setuju. Ya. Ada yang setuju tapi bukan wali kota. Tapi Ada yang jangan setuju lupa gubernur. dissenting opinion kalau itu 3 lawan 6 kan ya kalah. Lah iya. Oh, heeh. tiga yang dissenting opinion. Iya, Ya, Yang menolak. Tapi di antara 3 itu sebenarnya ada 2 lagi. Ya. Itu yang batasnya bukan wali kota loh Pak. Iya, Batasnya iya, gubernur. iya, Harusnya benar. tetap menang. Tapi ya Iya. itulah. Dan satu lagi yang menarik. Ya Gitu. benar karena ini pilpres. Lah, iya. Benar kalau gubernur. Heeh. Ya. Benar. Harusnya. Dan Logika hukumnya benar. Iya. Normanya, heeh. faktualnya memang Harusnya begitu. karena minimal gubernur lah ya. Betul. Terus yang menarik, yang info dari Pak Ferry Amsari, Mm-mm. katanya itu nggak pernah disidangkan. Nah, Itu, Ini benar loh ini, guys. Ya. Jadi Pak itu Ferry Amsari pelanggaran etika. benar. Dan sebenarnya cocok apa yang disampaikan Pak Fuad, nyatanya dijatuhi sanksi kan, Heeh. sampai di non job jadi hakim non palu, Iya. nggak punya palu, Nah, itu nggak punya kehormatan, nggak punya palu. waduh. Pernah kalau di DPR palunya disembunyikan. Oh iya terus, sampai, betul. terus sampai apa? Iya. Pimpinan sidangnya gitu. Iya. Nggak Kalau sah ini juga. kayaknya pengalaman dengan menyembunyikan palu ini. Ah, Palu gada. Palu gada. Apa lu mau gua ada. Oh, Itu iya. pasar pramuka. Pramuka itu. Tapi gini, Habis ini Iya, kita iya, pasar iya. pramuka lagi loh. dari SPDP, Mm-mm. ya, itu kalau ada kesalahan di SPDP, Ya. nah, misalnya kan saya orang awam ya, Ya, ya. gitu. Ya, ya. Itu di situ kan banyak sekali menurut saya yang aneh gitu. Ya. Mak, ini apa gara-gara efisiensi ya, Mas Mai? Ya. Jadi gara-gara efisiensi itu Mm-mm. pelapor itu dikumpulkan jadi satu, Ya. ya kan gitu. Ya. Kemudian setelah itu asalnya juga keroyokan. Ya. Apa semua terus ditimpakan ke
terlapor itu kan aneh. Itu nggak boleh, itu Nah, melanggar pasal 1 ayat 1 Mm-mm. KUHP di Undang-Undang KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 2023 yang Ya. berlaku 3 Nanti ya, Januari ya, pun ya. sama. Apa itu asas legalitas? Nah, Tiada pidana tanpa kesalahan berdasarkan aturan yang sudah ada. Aturan yang sudah ada ini kan ada Iya. manajemen penyidikan, Betul. maka diatur Perkap Nomor 6 2019. Iya. Peraturan Kapolri itu kalau kita bahasa Indonesia kan adalah mekanisme tentang penyidikan. Aha. Jadi Ya, nggak caranya. bisa Mm-mm. kita ini bukan beli Kucing dalam bawang karung. merah, bawang putih, jadi yang jelek atau yang bagus jadiin Buat satu, nggak boleh. Iya. Jadi SPDP itu harus merujuk kepada LP-nya yang mana. Makanya. Itu namanya manajemen penyidikan. Heeh. Lebih tinggi lagi, saya ini kan mengajar mata kuliah legal audit. Nah, Nanti akan diterima. Lu kan beda dong. Dokter asli loh. Iya, ini ya. dokter asli. UNS itu meluluskan dokter Ya. hukum itu 700, saya dokter ke-10. Waduh. Kuliahnya nomor- dari Senin sampai Jumat. Iya. Disertasi saya sudah bisa dicari di Shopee. Heeh. Sudah terjual buku saya model penyelesaian perkara pidana yang berkeadilan Oke. substansial sebanyak 11.000 eksemplar. Hebat. Jadi makanya kalau saya suruh ngapal pasal, Ya. saya ngigo pun pasal. Nah, enggak, kembali ke tadi. Ya, Dokter Taufik. Jadi Ya. artinya dengan manajemen itu kan tidak boleh, nggak boleh sembarangan Mas. kan? Karena tadi tidak boleh melanggar asas legalitas. Ah, iya. Loh. Saya ini tanggal 6 Januari 26 Maret tidak ada di situ. Nah, Loh, kok saya dikumpulkan jadi satu dengan orang-orang yang ada ada di situ ya. dengan SPDP yang sama nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Oke. Karena begini, yang namanya Itu bisa dipraper maksudnya kayak gitu. Bukan praper. belum belum praper praper karena ya. praper itu opsinya Nanti ya. terbatas. Oke. Penetapan Peradilan tersangka, maksudnya. Praperadilan. penyitaan, Mm-mm. penghentian dan Oke. itu tadi penetapan tersangka tadi Aha, ya. aha, Oke. Yang seperti itu. Kalau Ya. ini belum. Oke. Nah, cuman banyak orang yang bertanya, Aha. termasuk kemarin Bang Aiman kan tanya, Aha. itu Pak Taufik kira-kira nanti perkaranya naik enggak itu? Heeh. Kalau naik tapi dengan fotokopi ya Seperti itu. harusnya mencontoh tadi kami melakukan pra peradilan di Pengadilan Negeri Surabaya. Surabaya. Ya. Itu aktor intelektualisnya beliau Mm-mm. Mas Wirawan Adnan itu Mm-mm. kepala sukunya. Ya, Ya, kepala sukunya yang Lawyer kena- top itu. lawyer top itu Oke. yang ditangani yang sudah atau langit kelima itu. Iya. Oke. Jadi kembali ke itu Mas Roy. Ya. Masyarakat dicerdaskan karena kita nggak perlu emosi, nggak perlu mau itu bukan Oh, itu. iyalah. Saya sebutkan dasar hukumnya pasal Mm-mm. 109 itu Ya. di KUHP. Kemudian pasal 1 dan pasal 2 di KUHP juga. Jadi SPDP itu bagian dari ketika polisi sudah menemukan alat bukti, polisi sudah mengumpulkan bukti-bukti, nanti baru mencari tersangka. Nah. Ya, karena mencari tersangka tidak boleh itu general. Aha. Loh, Ngawur spesifik gitu. dong. Iya, betul. Jadi Ya. kalau misalkan ini peristiwa hukum ini dilakukan oleh A, Ya. SPDP-nya juga A. Nah, masa Ya kan? dikerompok. Jadi Iya. jadi harusnya gini Pak, misalnya nih Ya, pasal 310 itu tersangkanya Ya. si A, ya, tempatnya ini, ya, waktunya ini. ya. Iya. Itu satu SPDP. Ya. Oh. Lalu manajemen jangan rame-rame begitu lalu ya. manajemennya yang dibilang beliau tadi, kalau laporannya di Polda ya urutannya di Polda. Soal penyidikannya dari Barreskrim no problem karena Oke. sama-sama satu institusi Ya, polisi. ya. Tetapi kalau Barreskrim kemudian dijadikan itu laporan yang di Polda yang dipakai bukti yang nggak nyambung. Itu namanya jaka sembung bawa golok. Golok. Ora nyambung. Satu Jok. lagi, satu lagi. Dokter. Jok lagi. Kalau kemarin misalnya pada undangan belum Ya, panggilan ya, ya, undangan ya. klarifikasi itu ada tanggal seperti tadi Ya, disebutkan 26 ya. Maret. Ya. Terus ada tanggal saya belum akan sebutkan dulu ya. Ya. Ada tanggal di SPDP tanggalnya berubah lagi Ya. nih. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Ya, itu berarti nggak ada kepastian Sebenarnya udah disebut hukum. Bang Refli kemarin. Oh, iya, Jadi iya. nggak apa-apa. Ya wes, Maka- tanggalnya 22 Januari Ya. di situ. Iya. Maju lagi. Ya, maka saya berharap Ah. gunakanlah penegak hukum itu menganut asas in dubio pro reo. Ya. Lebih bagus membebaskan 1.000 orang yang Yang bersalah daripada menahan satu orang yang tidak bersalah. Itu tingginya hukum itu seperti Oke. itu. Ini mata kuliah pengantar hukum. Pengantar, Udah Luar pakai biasa. Indubio Pro Ini Rio. gratis di Sentana TV Gratis ya. ini. Ada lagi nanti lex spesialis derogat lex generalis. Ya. Ya, ada lagi. Waduh. Spesialis derogat legis sui generalis. Generalis, Undang-undang aslinya. yang khusus mengesampingkan undang-undang yang Nah. bersifat umum. Lalu tentang ITE, kalau beliau kan yang membuat rancangan, saya Ya. membuat buku. Nah. Buku saya namanya Undang-Undang ITE bukan Undang-Undang Subversi. Betul. Nah, ide awal itu sebenarnya lebih Untuk banyak kepada transaksi. ekonomi, Betul, untuk e-commerce. transaksi. Karena begini, misalkan
Dulu di Semarang itu ada mahasiswa Undi pinter. Heeh. Dia beli sepatu, beli helm yang harganya 9 juta. Ya. Nggak bisa dijangkau dengan pasal penipuan. Nah, saya sebagai ahli mengatakan, penipuannya di mana? Wong nggak pernah ketemu, penipuan itu harus ketemu, Ya. berhadapan-hadapan. Waktu itu hanya bisa dijerat, itu pun salah pakai undang-undang telekomunikasi 36 Telekomunikasi. nomor 99. Iya. Itu juga susah. Jadi lahirnya sebuah undang-undang itu ada lewat dua Ya. proses. Transplantasi, murni diambil Ya, semua. ya, Atau dipilih-pilih. Ya percampuran, Ya. asimilasi. Ya. Saya menambahkan mumpung ini enak karena kemarin kita berhadapan dengan setan buta geni. Betul, Jadi ngawur, nggak bisa. potong-potong. Saya Kalau ingin menjelaskan Bebas aja, undang-undang jelaskan. ITE yang benar itu bagaimana Ya. mengurangi risiko ekonomi di dalam transaksi Setuju. bisnis. Setuju. Misalnya begini, saya punya kartu kredit. Nah. Kartu kredit saya digandakan, terus kemudian dipasangi skimmer di mesin ATM Ya. atau mesin EDC. Nah, Ya. itu yang ditangkap, Persis. bukan orang mengkritik. Iya. Jadi sesungguhnya putusan Mahkamah Konstitusi 105 garing PUK garing yang menurunkan 2024 sanksi itu itu. menurunkan penghinaan dalam rangka meluruskan kembali undang-undang ITE. Jadi ini apa namanya? Kalau pendengarnya Ya, Sentana TV pemirsa, apa namanya? pemirsa. Kalau RH kan namanya Sobat RH. Kalau ini Oh, apa? Oke, Ini kalau pemirsa. kalau ini apa ya? penonton. Penonton. Sentaners. Enggak gini aja. Peserta didik kuliah hukum terbuka. Itu aja. Udah hukum terbuka. Penyelah Sentana TV. didik peserta didik kuliah hukum terbuka, saya mengatakan undang-undang ITE itu tidak dipakai untuk penghinaan dan sebagainya. Belum masa namanya e-commerce kok orang menghina. Makanya putusan MK 105 menurunkan kembali ke derajat semula. Iya. Jadi penghinaan Yang di atas diatur 5 di tahun. pasal 30, 311. Saya mau tanya sedikit, Pak. Iya, dikit saya tambahin. Ah. Penjelasan dokter tadi benar sekali. Makanya dulu kan pernah orang pertama yang jadi korban undang-undang ITE dan kebetulan waktu itu saya ahlinya adalah Prita Mulyasari. Saya ngikutin Ya, lah, karena ya. saya sebagai penulis buku itu Betul. mengikuti. Jadi gara-gara ada Dia menyampaikan komplain. pemahaman yang salah terhadap undang-undang ITE, Ya. terus akhirnya undang-undang ITE itu digunakan asal aja karena waktu Ya. itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Betul, Kita ditahan. langsung Pembunuhan ditahan. Nah, ini ditahan. juga Kayaknya mau begitu juga. enggak, saya sedihnya gini, Dr. Ya. Taufik. Ya. Sebenarnya itu sudah pernah kita revisi ya. Jadi Undang-Undang 11 2008 itu direvisi jadi nomor 19 tahun 2016. Terus Saya masih kemudian di DPR. keluar Nah, lagi. Ketika Satu keluar tuh. lagi naik lagi itu adalah ketika saya sudah nggak di DPR lagi. Yang Satu, Undang-Undang 1 2024. 2024. Ya, itu yang ada pasal 32 dan 35. Ya. Kenapa itu nggak pernah kita cermati? Ya. Karena biasanya dulu yang dipakai undang-undang yang tahun 46 itu. Ya. Yang perusahaan itu. Nampaknya kalau menurut saya ini pembuat undang-undangnya ini pesanan. Nah, Karena saya sebagai ahli pidana pasal 32 dan 35. pasal 35 itu lebih cocok di memang peraturan pidana nomor 1 Ya. tahun 46 yang dihapus. Dan itu hasil pernyataan saya pada sidang Gus Nur. Saya sebagai ahli dihadirkan Ya. yang namanya kerusuhan itu secara fisik. Karena pada saat Belanda jajah itu belum ada Nggak THP, iya. belum ada medsos. 146 Gimana? tuh, Iya. kok bisa itu diterapkan? Kok bisa diterapkan bahwa orang yang membuat istilahnya keonaran. Keonaran, ya. Medsos itu harus onar, harus dapatnya duit karena ada subscriber view yang banyak. Gimana kalau yang Makanya nonton? subscribe dulu ya. Iya. Sentana TV, Baligi Academy, Ya. Jangan lupa Muhammad Muhammad Taufik. Taufik and Ya. Partner. Di situ Anda akan dapat pelajaran hukum yang jujur dari dokter ilmu hukum nomor 10 lulusan UNS. UNS Nah, meluluskan itu top 700 dokter. Ya. Bukunya udah 15, bisa dicari di Shopee. Satu lagi Mas Mac, ini Muhammad Taufik Taufik and Partner. ini yang menarik ya. Kita tadi kan bicara soal pasal-pasal. Yes. Ada lagi yang ahli pasal di sebelah paling kanan itu. Ya. Oke. Itu pasal pramuka. Tempat pramuka. Iya. Ada ahli pasal pramuka. Iya. Menurut Aduh. saya ini saya memang betul-betul emang kan Pak Polisi udah ada pernyataan si Betor tuh pelaku-pelakunya sih. Ya, ya. Itu aja dikejar. Ya, ya. Malah Nah. orang ini Nah. jadi semacam kayak polisi ini kayak mengatakan lebih baik menangkap puluhan orang daripada menangkap puluhan orang yang benar daripada menangkap satu orang penjahat. Itu balik ini itu Oh, jadinya. jadi polisinya kayaknya salah baca buku ya. Iya, tapi Dari bawah ke atas ya. Jangan salah, saya kan kenal semua polisi penyidik pintar-pintar semua kok. Lulusan fakultas kehutanan, satu pun di jasa itu nggak ada nama jurusannya, kosong. Lah Iya. iya. Itu kan harus ada di sini itu. Betul. Dan itu bukti resmi loh diumumkan oleh Iya. Bareskrim. Iya. Ah, Nah, itulah. kira-kira Bareskrim ini harus diapakan ini Pak? Apakah ini iya. propam atau apa yang untuk bisa Di propam juga sama aja. Cuma Mas satu Roy, lagi- Ya. dan Bu Dr. Tifa, saya sudah memverifikasi ijazah itu. Ya. Jadi
untuk bisa jadi sarjana full, ya. sarjana penuh. Sarjana penuh itu antara 161 sampai 163. Karena yang membedakan mata kuliah pilihan. Iya. Mata kuliah wajibnya itu sama. Sama, karena itu Tapi dasar. mata kuliah pilihan itu NKDU-nya antara sama. 161 sampai 163. Kalau ada yang punya 210, Waduh. itu namanya profesor super spesialis. Dulu Waduh. zaman dulu itu gelarnya SU, sarjana apa? utama. Utama. Ya, dulu tuh ada sarjana muda, sarjana, terus SU Iya, dulu. iya, iya. Magister itu Ini dulu beneran SU. ini Pak. Beneran? Sarjana utama. Sarjana utama. Iya. Dulu itu magister itu belum ada, adanya Iya. SU. Oke, Iya, jadi sarjana kayak S2 utama. lah ya. Iya, Nah, ini ini- memang S2. Ya. Ini mumpung istimewa, Mas Roy masih pakai kaos itu. Apa? Pakai kaos Oh, ini kaosnya lain lagi. beda lagi apa Ini tuh? kaosnya adalah oh. antri. Wah. Saya ingin mengatakan Ini penghinaan itu. penghinaan itu Coba begini. Walk the Iya. talk. Biar Ini Iya, talk iya. the talk. Bansos. Bansos, not di only berdiri talk. aja, Mas. Nah, Nah, talk only. saya ingin mengatakan penghinaan itu ada 3 unsurnya. Ya, Satu, kemarin katanya ini menghina. penghinaan itu orang yang menghina dan dihina kenal. Oh, Kenal, iya, dituju. iya. Yang kedua, Iya. visualisasinya jelas. Misalkan saya mengatakan ini lu brengsek, lu monyet, Waduh. saya kenal. Wah, iya. Wah, Tapi jangan saya- dilaporin, saya loh. laporkan. Jangan dilaporin. Guys, coba komen, saya laporin kan. Jadi penghinaan itu harus jelas Heeh. tertuju kepada siapa. Yang Iya. kedua dia mengenal orang itu. Nah, Yang ketiga identifikasinya itu jelas, personifikasinya jelas. Kalau orang bikin kartun dipidanakan nanti Lah. di Bandung ditutup, Malioboro ditutup, Iya. di Denpasar ditutup. Semua orang yang punya Kan pusat bikin seni kaos. tutup aja. Iya. Iya. Jadi Jadi gambarnya siapa kan peng- ya nggak kelihatan. Penghinaan itu jangan didekonstruksi Nah. menjadi orang tidak senang itu menghina, enggak, harus tahu kenal saya kenal dengan A dengan B. Ya. Terus kemudian saya tujukan penghinaan itu kepada dia. Dan yang ketiga, secara material itu ada deskripsinya. Menghina itu apa? Oleh karena itu yang namanya Profesor Dr. Rocky Gerung nggak pernah bisa ditangkap ketika menyebut Oke. dungu. Oh, gitu ya. Iya, jadi nggak suka-suka ini, suka-suka saya. Berarti Anda menghina tokoh saya. Loh, saya tidak menyebut namanya, cuma gambar. Betul. Iya. Iya. Apalagi yang kami lakukan ya. Ya, pesan saya, Mas. Ah. Kalau bikin kaos jangan dikasih nama itu aja. Oh enggak, Jangan ngapain kasih nama? Enggak pernah ada Iya. tok the talk enggak ada. Ada namanya. nanti dikasih foto. Ya, Oh, kalau foto sih belum tentu kalau juga. kalau, gitu. Berarti Bukan yang- kalau- kalau saya punya, Mas, yang di Pak pagi-pagi Dokter. itu saya punya ayam bitok, detok, fetok. Pak Dokter, gini, kan banyak di TikTok tuh ya. Berarti Iya. nggak bisa dihina yang sampai si Jokowi dibikin banci. Oke. main apa. Terus ini Nggak juga bisa kalau dong. ada yang nakut-nakuti saya bilang, kalau di WhatsApp dibilang sudah ada orang nanti dilaporkan polisi. Heeh. WhatsApp itu percakapan apapun namanya private community. Ya. Mau Ya, BAG, bukan- Telegram anggotanya 1000, Telegram kan banyak. Ya. Nggak bisa dipidana di sini. Jadi Karena kalau ada private. yang mengatakan ini mau dipenjara di itu bullshit, nggak ada. Ya. Ya nggak ada. Karena ini namanya private community. Ya. Ya, Komunitas yang sifatnya tertutup. Tertutup. Kan nggak mungkin BAG kalau Mas Roy nggak ikut sini bisa nimbrung di sini. Makanya. Nggak bisa. Itu bukan Itu tempat banyak. umum meskipun Iya. banyak. Heeh. Saya Oh. ingin mencerdaskan. Jadi Ya. besok ada panggung khusus buat kita berdua. Setuju. Ya. Iya, beliau bicara dari norma, saya bicara dari materialnya. Ya. Keren itu. Oke. Lah maklum ini orang Ya. orang Jawa Tengah semua akal sehat. Enggak, kayak undang-undang ITE itu, saya kira Ya. betul tuh, Dokter. Ya. Jadi dulu memang Ya. saya setelah ini sejarah dikit belum pernah diceritain. Ya. Dulu undang-undang ITE itu memang dibuat gara-gara kita tuh mau di-ban. Ya. Indonesia tuh mau di-ban karena kita belum punya yang namanya undang-undang untuk e-commerce. E-commerce. Nah, pada saat yang sama waktu itu ada 2 rancangan undang-undang. Satu di UI namanya IETE, Undang-Undang Informasi Elektronik dan Ya. Transaksi Elektronik. Satu lagi di UNPAD namanya Cyber Law. Ya. Nah, karena kebutuhan yang mendesak, ini tadi yang katakan Ya. Dr. Taufik ini, 2 ini digabung, Betul dipaksakan. dipaksakan, Betul. sehingga Ya. ada beberapa pasal sebenarnya tiba-tiba kok ada penghinaan, pencemaran Itu nggak yang ada saya hubungannya. bilang Mas Roy tadi itu namanya transplantasi. Betul. Dipaksakan dicangkok, dipaksakan nggak Iya. boleh. Harusnya asimilasi. Heeh. Ada yang sesuai dengan Indonesia, ada yang tidak. Tapi Mas Roy Iya. dan semua pengikut kuliah hukum Ini terbuka, Sentana channel ini. Mas Roy saya kasih senjata. Tolong ajukan uji materi. Nah. Kalau itu peraturan berarti cukup ke Mahkamah Agung. Betul. Kalau itu terhadap undang-undang yang ada pasal 32, 35 35. sebagai ahli pidana saya akan hadir nanti. Ya. Karena Ya. saya Mantap. gara-gara saya hadir di sidangnya Gus Nur, Heeh. peraturan pidana nomor 1 tahun 1946 Ya. khususnya pasal 14 ayat 1 dan Ya. pasal 15 dihapuskan sekarang. Nah, Jadi menghina pejabat hoak itu nggak ada. nggak ada. Itu Oke. salah satu Itu. inspirasinya dari penjelasan saya. Ya. Karenanya saya meminta Mas Ya, Roy kita nanti ajukan mengajukan. itu. Dan saya menunjuk kalau bisa
kuasa hukumnya abang saya, Pak Wirawan Adnan. Oke, Tapi kan siap. yang sudah sukses. Iya, sudah Jadi- sukses. Jadi pasal 32 dan 35 ini baiknya Selundupan. diinikan oleh MK ya. Iya, oleh MK diuji Oke, karena diuji oleh MK. karena substansinya itu e-commerce. Iya, e-commerce Iya. harusnya untuk saya transfer misalnya ya. Iya. Saya Iya. transfer 1 Iya, juta betul. ke Pak Dr. Taufik. Atau misalkan Pak Iman transfer 15 juta. Ke Victor ya. Terus nanti dia transfer 150 juta kok. Nah, Wah. bukti transfer yang sudah beredar Iya, itu iya. 15 juta 2.500 itu ya. 500. Terus ditambah-tambahin Ini ya gitu. saya selalu mengajarkan positif peserta kuliah hukum terbuka. Saya tambahkan. Iya. Justru sebenarnya itu pasal itu berlaku bagi orang yang nabung di bank BUMN, Oke. tiba-tiba uangnya hilang. Nah. Selama ini banknya mengelak itu tanggung jawab bank sepenuhnya. harus. Nah. Dan pakai undang-undang ini, Mm-mm. ya, pakai undang-undang ini bayangkan ya ada bapak-bapak menitipkan uang taspennya 900 juta, tiba-tiba diambil tinggal 15 juta. Ya. Terus Wow. banknya mengelak itu bukan yang punya data bisa mengubah data itu bank kok. Ini pakai ini Mas Roy. Iya. Tetapi Pakai yang 32 35 iya, aja. tetapi ketika kita ngomong speak up begini, wah itu kita menghina bank. Wah. Pada untungnya sekarang, Nggak boleh. untungnya sekarang Yang- dengan pasal Itu yang sudah nggak putusan boleh. 105 itu sudah tidak termasuk. Ya, Makanya perusahaan saya atau berharap nggak ada boleh. 2 yang dilakukan. Mm-mm. Mas Roy Surya dan kawan-kawan mengajukan uji materi. Iya. Ya, kalau peraturan kita ke Mahkamah Agung, Betul, kalau kalau ini undang-undang ke MK. pasal Ya. 235 itu ke MK. Itu enggak cocok, enggak bener saya sebagai orang yang nulis itu sedih. Nangis. Ya. Bayangkan orang sudah sengsara ngeritik kok di penjara itu kan Gini aneh. lagi dokter. Jadi kemarin itu kan sekarang kan rupanya mulai ada nih upaya Ya. untuk mempidanakan ya kami ini. Ya. Contohnya gini, ketika kita katakan, oh yang memposting pertama kali itu tanggal 1 April itu adalah Dian Sandi, Ya. yang itu postingannya nggak sesuai, Betul. karena itu miring dan dia mengatakan asli. Asli. Nah, tapi mereka bilang Roy Suryo sudah yang posting. pertama kali posting. Ya, Roy Suryo sudah Tahun posting 5 tahun 2020. Ya, sebelum 2020. 2020. Lah Ya, itu kan nggak ada 20. pernyataan asli, nggak ada apa Ya. itu ya. Hanya saya melakukan contoh karena itu sudah pernah diposting Ya. sebelumnya Ya. dan tidak ada analisis, tidak ada perubahan di situ. Oke. Ya. Gitu loh. Jadi itu pasal kalau mau 32 dikenakan dan 35 tidak kena. nggak kena kecuali saya melakukan perubahan ya. Ya. Saya melakukan kata asli terus dibilang nggak asli Ya. atau tadi Ya. bilang asli dan itu Betul. malah jelas banget. Saya nggak akan komentar karena di situ daripada suudon. Ya. Nah, Ya. gitu. Tapi sebetulnya kalau saya lihat di acara semalam itu, Mm-mm. yang membuat kegaduhan itu ya 2 manusia itu. Oh, si Si butuh rambut, Fitra, si- butuh rambut. Iya. Butuh rambut geni. Kalau kita orang Jawa ngerti butuh Iya. rambut geni itu. Kalau saya Iya. sebutin namanya aja lah, si Fitra dan si Andi Aswan itu. Oh, Tapi iya. kenapa si Fitra ini, kedua orang ini membuat kegaduhan karena apa? Ya karena yang membuat gaduh Jokowi. Oh. Nah, yang menarik lagi satu ya. Saya waktu di Barreskrim kita lagi naik agak rem Ya. menanjak begitu ya. Andi Aswan kan lewat. Nah, Ya. Terus dia kayak begini ya, minta aduh izin Pak katanya, lewat. Ya. Bapak lihat nggak itu? enggak. Ya, saya pas lewat Ya, dia- supaya enggak disuarain. ya Dan- mungkin begitu dan ya. semalam Jadi itu unik. sebenarnya Gelar khusus kok ada orang bisa nguping dari mana? Lah, ngupingnya? makanya. Dari Ya. mana? Nggak boleh. sebenarnya kayaknya Ada orang-orang ini Iya. Pak. dan bukan hanya dia yang nguping. Iya. Ada satu lagi yang katanya itu penasihat ahli, Hmm. ya ada di dalam ruangan itu. iya. Padahal dia itu suka tampil di Ah. di Dia talk show. iya, talk show. itu Iya. selalu nyerang-nyerang Iya, gitu iya. ya. Oke. Kok bisa Iya, ya? Yang Ada diam-diam itu. Ya. ya yang Oh, yang gitu. itu. Jadi maksud saya gini Ya, Pak, abal-abal orang itu. Iya. para pembela Pak Jokowi ini saya lihat kalau di depan kamera garang. Kalau ketemu aslinya Iya. kabur. Enggak, Kenapa ini Pak? Enggak, saya bisa. Ini- Misalkan begini, ketika diskusi mereka itu kan bawa HP terus. Nah, coba ketemu gini tanpa bahan. Saya kan ngomong begini enggak pakai Nggak baca baca saya. kita. Tidak baca. Orang Sita HP-nya Sita. orang saya Sita. dokter beneran. Iya. Jadi saya riset, saya presentasi, saya membuat jurnal. Sudah Ya. gitu, Pak Taufik. Ya, Sudah HP baca aja salah. salah. Semalam itu kan dia mau menipu bohong itu. Kalau Iya. dikatakan di Undang-Undang KIP, Iya. Keterbukaan Informasi Publik di pasal Iya. 8, Iya. pasal 18 di ayat 2 itu kan dia mengatakan harus seizin yang bersangkutan, kemudian dan itu kalau untuk itu kalimatnya dan atau ya. Jadi itu bukan kumulatif ya. Itu apa Atau namanya? jangan-jangan mereka ini terpaksa dipakai oleh Pak Jokowi karena tidak ada dokter hukum yang mau membela Pak Jokowi gitu loh. Karena emang udah ngawur kan, udah susah Ya, dibela. enggak, Ngaco. Pak Jokowi sudah banyak dibela. Doktorandus.
andus. Iya, pakai Iya, iya, andus iya, iya. itu. Nah, lalu ada dua hal lagi nih Pak. Kalau tadi itu kan kita sudah membahas kengawurannya polisi memakai pasal-pasal itu. Ya. Dan mungkin ya saya harap mereka besok introspeksi lah untuk memperbaiki laporan-laporan ini. Nah, yang sekarang jadi masalah Pak, itu kan Farhad Abbas semalam harusnya membela Pak Iman. Tapi Pak Iman, saya harapnya sih Pak Iman yang datang. Udah berharap saya, wah mantap ini kalau Pak Iman datang. Ternyata Farhad yang datang. Nggak apa-apa lah. Nah, Farhad itu kan harusnya membela Pak Iman. Tapi malah menyarankan, ayo yuk. Itu di live loh. Iya, Ayo yuk minta maaf. kita ke rumah Pak Jokowi, siapa tahu Ngapain meminta sih? maaf. Ini apa ini Pak? Apakah ini strateginya Pak Jokowi atau kalau dia itu liar melakukan itu sendiri? Harusnya saya kalau saya jadi Pak Jokowi saya marah saya. Kalau saya boleh mengatakan, saya ini penggemar bola, Mas. Oke, ya. Ini Taktiknya teknik Belanda namanya total football. Nah, wah, apa Jadi aja dilakukan. penonton, pemain semuanya masuk Dilakukan. ke gawang. Oke. Total football. Segala cara Iya, ya dipaksa segala kita cara. ditakut-takuti Iya. supaya kita semuanya ditakut-takuti itu. Iya. Betul. Terus kalau kita takut, maka kita oh iya ya minta maaf aja selesai gitu. Iya. Padahal enggak gitu. Ya minta maaf. Minta gimana maaf ini apa maksudnya? apa yang salah? Siapa yang salah kok minta Iya, maaf? makanya Ya kan. Enak aja. Kalau saya mau minta maaf kalau dikasih emping selamat hari lebaran. Al aizin wal faizin. Berarti nggak ada niat untuk ke situ Pak ya? Jauh banget. Malah minta jauh maaf. lah ya. Masa kita minta maaf sama penjahat gitu. Itu Bang Farhad sudah dapat jawabannya tuh. Itu. Ternyata tidak. Ya mungkin Anda bisa membela klien Anda lebih ini lagi di pengadilan nanti ya, Ya. Pak Paiman itu karena sudah semakin banyak ini yang bukan meminjam namanya Abraham Samad, speak up Heeh. dari pasar pramuka. Semakin lama semakin banyak yang akan berbicara dari pasar pramuka. Tapi itu memang itu kan dia sebenarnya kan. Nah ini Pak, Adil. soal pasar pramuka. Nah, Banyak sebenarnya yang ingin bicara. oke. Tapi kemarin Pak Janes itu pernah mewawancara seseorang meskipun nggak kelihatan mukanya. Ya, Tukang kunci atau tukang apalah saya lupa. ya. Tapi katanya, kau gimana kau muncul di Sentana TV, ketahuan Pak. Iya. Langsung diancam besoknya. Gitu. Ada Jadi bukti kok- ancamannya nggak? Kalau ada Enggak, bukti ini kan ancamannya tidak bagus direkam. itu. Ancamannya tidak direkam. Heeh. Tetapi mereka-mereka yang bicara ini takut Iya. untuk muncul. Saya bilang ke jenderal semalam, Heeh. gimana sih LPSK masih bisa dipercaya nggak sih Pak? Kalau menurut Pak Taufik gimana? Kalau menurut saya ini mumpung ada putusan 105. Ya. Jadi satu dari Kompolnas dulu. Oke. Ya. Kompolnas itu jangan kantornya di Mabes Polri. Oh, Kompolnas itu namanya stempel nas. Itu bukan Kompolnas. Apa disetujui sama Ya, Kompolnas? semua disetujui. Kompolnas bukan di situ. Ya. Kemudian yang kedua yang ditanyakan apa tadi? padahal Kompolnas itu Bukan. kan pengawas ya. Iya. LPSK. Sama aja LPSK. itu DPR LPSK, berkantor di ya. istana ya. Dan Iya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Ya. itu jangankan begitu ya. Saya sudah meragukan kredibilitas Komnas HAM loh dalam kasus KM50. Ya Saya sama orangnya. meragukan. Ya sama. Jadi kalau sama orangnya. Iya. Jadi kalau itu LPSK itu, jadi saya melihat tanpa mengurangi rasa hormat, Heeh. lembaga-lembaga itu sebenarnya semacam job seeker aja, tempat mencari lowongan kerja. Jadi Gantian jangan mereka bicara pindah-pindah. substansi Ya. aja. Ini seperti saya pensiunan ini, saya jadi komisaris di sini, Ya. saya pensiunan ini jadi komisaris di sini, seperti itu. Jadi kalau bekerja substansinya, seharusnya mereka belajar dengan gubernur kita yang indah, marinir. Kita punya gubernur Jakarta marinir dulu siapa? Pak Ali. Ali Sadikin. Ali Sadikin. Dia membuat YLBHI dibiayai supaya jadi oposisi. Wah. Jadi demokrasi mengkritik seimbang ya. hukum itu bagus. Betul. Dulu dia membiayai supaya berdiri karena proses berdirinya Taman Mini dan sebagainya. Ya, Itu keren. Seharusnya lembaga-lembaga negara kayak Kompolnas, Mm-mm. kemudian Komisi Kejaksaan, Mm-mm. LPSK, Komisi Yudisial, itu menjadi lembaga oposisi. Iya, iya. Nah, kalau dia hanya menjadi lembaga stempel, Mungkin karena namanya komisi iya, kan. iya. Nah, itu Komisinya berapa persen, Pak? Jadi susah ya, karena saya punya pengalaman empiris. Kalau mengadu itu ditanyakan dulu ini putusannya sudah inkrah atau belum. Jadi orang lebih mempersoalkan prosedur daripada substansi. Jadi akhirnya pejabatnya sudah ganti, jawabannya baru turun. Nggak bisa diproses, pejabatnya sudah ganti. Ganti. Waduh, gitu ya Pak. Jadi LPSK ini harus diperhatikan lagi oleh Pak Presiden Semua Prabowo. lembaga itu harus Ya. direvitalisasi dan direposisi. Betul. Direvitalisasi memang tugasnya mengkritik negara.
Iya. Ya, direvitalisasi, direposisi dia berada di luar. Dia sebagai oposisi. Jadi Ya. kalau saya kan pernah beberapa kali masuk nominasi KJ, masuk nominasi Kompolnas, tapi yang nggak masuk. Karena ada pertanyaan terakhir begini, ini biar Anda tahu, Iya. tanya Mau jujur yang bawa dari partai apa? Weh. Kalau Nggak ada yang ya, partai yang bawa. kalau saya Iya. bilang, Masuk Yo, Ya. silakan. taruh. kalau saya bilang Ah. partai saya partai kecil, nanti dibilangnya tanah apa? Ini pemesanan uniform partai besar atau partai kecil? Ya. Itu masalahnya, ya. Jadi saya nggak masuk, Mas. Iya. Saya ranking TPO-nya bagus, saya 12 besar masuk. Tapi giliran partai apa, saya Itu. nggak punya. Iya, Waduh. repot memang. Tapi saya ingin Tapi nambahin dikit saya ya, kadang-kadang yang tadi kalau Pak Taufik kalau tadi. di bandara juga ke kamar mandi namanya partai. apa itu? Partai itu toilet. Enggak, tapi benar. Berarti Yang- kalau Yang jalan disebutkan Kutai, tadi. berarti toilet hubungan untuk toilet juga dong. Kutai. Kan jalan Kutai rumahnya Pak Jokowi. Bisa aja. Tapi benar ya. Artinya gini, ini juga kritikan ya. Kemarin ya. itu pada saat gelar perkara khusus Ya. itu kan akhirnya kita tuh baru tahu kalau UGM Ya. itu ternyata ada, tapi kan dia nggak datang Di pada gelar saat kedua. di gelar kedua lah itu ngapa kok? Ini namanya stempel. Stempel Dan kan? di situ sudah ada komisi 3. Heeh. Kalau DPR nggak datang, Ya. di kita datang. Tapi waktu yang kedua itu Ya. Anggota UGM, DPR-nya datang, Pak. anggota DPR-nya datang. Maksud saya Oh, begini, Mas Roy, selain UGM itu ada Kompolnas, Nah. ada komisi 3 yang gelar kedua itu Betul. pasti. Iya. Nah, itu kan namanya stempel, Mas. Stempel aja, iya Ya, stempel. betul, Jadi betul. jadi tiba-tiba kita dengar dari orang dari Ngompolnas tadi, Ya. Ngompolnas. Iya, Kompolnas. Ngompolnas. Ternyata itu orang yang sama dengan yang dulu melakukan stempel pada saat kilometer 50. Ya. Yang Wah. ketika menunjukkan gambar ditekuk sebelah. Itu. Ditekuk sebelah itu. Ya. Yang punya tempat ini termasuk anggota ini TGPF. Waduh. Gabungan Pencari Fakta Fakta. di Ya. kilometer 5. Nah, artinya dia bilang UGM sudah menghasilkan cocok. Iya, iya. Ini cocok. Ini cocok. Itu kan Bentar. berarti Enggak apa-apa namanya Oh, lagi, iya. boleh-boleh aja. ya sambil-sambil ini nggak apa-apa. Nah, semalam itu kan berarti Pak Farhad Abbas itu dia menawarkan untuk berdamai. Ya semacam apa ya? Kalau rekonsiliasi orang kita ini tidak pernah berbenturan, bukan rekonsiliasi. Iya. Ini proses hukum kok. Berarti dia kan nggak pingin ijazahnya kelihatan. Iya. Apakah memang begitu kepinginan nih? Pak Roy lagi ngambil wayang nih. Iya. Apa-apa? Kalau Ya, kalau tungguin. nasihat saya Adinda Michael Sinaga, Ya. kita menyelesaikan dengan cara-cara menurut yang diatur hukum positif. Apa? Tolong ditunjukkan saja gugatan saya Ijazahnya. cabut, laporan pidana saya itu yang paling indah. Ya. Ditunjukkan aja ijazahnya. Kalau ada kenapa mesti berbahasa Jawanya bertele-tele seperti ini. Betul. Ya kan? Cukup saja ditunjukkan. Ya orang apa sih Pak? Iya. Kata masa ditunjukkan orang nggak ada kok. Ya. Yang ada pun dari pramuka. Wah, ini luar Gimana mau biasa. Saya juga kadang-kadang Mas bingung Roy ini Ternyata- memang multi talent itu. Ternyata Multi wayangnya talent. Pak Roy ini ada ratusan ini. Makanya dipilih-pilihnya lama. Oke. Oh, kayaknya dia memantaskan goro-goro itu. Iya, Wah. nanti dulu biar surprise kan enggak kelihatan. Ya Oke. nggak kelihatan, nggak kelihatan. Dalangnya Nah, masih ngumpul. jadi kalau bukti-bukti yang dikumpulkan Bareskrim itu, Pak, Ya, kan ada beberapa juga yang kita mempertanyakan kan. Kenapa di situ nggak ada nilai skripsi, ya. kan, dan seterusnya. Harus ada nilai skripsi. Harus. Ternyata nggak ada kan Ada. kemarin itu, Pak. Ya. Nggak ada nilai skripsi Jadi dan kalau seterusnya. Mas Roy, Dokter Tifa mempersoalkan atau Rismon mempersoalkan skripsi, memang urutannya begitu. Iya. Saya sebagai dosen mana ada saya langsung memeriksa Tiba-tiba Iya. ijazah. ijazah yang Oh, dari ijazah bisa. keluar. lewat skripsi itu berkali-kali. Dan satu Ya. ketika saya akan bawa ijazah S3 saya itu apa saja yang ada di dokumen itu. Mm-mm. Jadi lewat Mau- proses judisio. Mau yang saya tanya dulu apa wayang dulu, Pak? Wayang dulu boleh. Wayang dulu aja karena boleh. nanti berkembang kan. Karena habis ini saya mau bahas tentang KPUD Solo. Wah, iya. Nah, jadi wayangnya dulu deh. Jadi gini ceritanya nih, Dr. Taufik, Yes. Pak Danas dan juga pemirsa Oke. Setara TV. Semalam tuh ceritanya begini. Pemikul kancing langit kelap-kelap. Ya, masih membicarakan soal Waduh. ijazah yang gak jelas. Yang dulu pernah Saya digunakan. geser dulu. Ya, pernah digunakan oleh yang namanya nah ini Prabu Well Kedua Ya, Prabu Well Kedua itu Petro yang jadi ratu.
Petro. Jadi dia tuh sebenarnya nggak pantas ya gitu. Iya. Kantong bolong ini karena namanya Prabu Kantong Bolong ya. Bukan. 11.000 triliun di kantong Tapi saya kanan. bilang itu Jokowi. Itu. 11 triliun di kantong Kiri. bolong. Bolong. Dan sekarang dia sudah nggak jelas dia. Benar-benar nggak jelas karena dia kemudian sudah bentuknya kayak gini nih Dokter Taufik. Ya. Wah, petakilan kita. Wah. Iya ini. Jadi karena itu udah gak jelas, tapi semalam menariknya. Dia sekarang mendatangkan untuk memotong-motong pembicaraan kita. Iya, betul. Nah, jadi kayak saya tadi nyari butuh rambut geni. Ya. Kok agak susah? Adanya setan rambut geni. Waduh. Ini yang semalam ini. Ya pakai rambut palsu. Dia pakai rambut palsu ini. Setan rambut geni itu ada. Iya. Tapi Tapi- kancing. Tapi kok nggak ada mawarnya, Pak? Nah, ini mawarnya belum dipasang. Belum dipasang Tapi sekali mawarnya. lagi, ya. Tinggalan. Kalau dulu ya, nah, Bathara Guru ini adalah Pak Kasmujo. Iya. Sekarang ternyata ada yang lebih guru lagi. Wow. Profesor Dr. Sofyan Effendi. Iya, Nah, jadi ini nasihatnya Dr. Taufik, Ya, Pak Janes iya. dan juga semua. Berkatalah jujur. Ya. Berkatalah jujur karena jujur itu adalah lebih penting dan insya Allah ya. Nah, kejujuran itu akan membawa semangat. Wah. Keberanian. Kanjeng Raden Multimedia Telematika. Wah. Finishnya. Iya. Silakan lanjut ke topik selanjutnya. Oke, finishnya di kejujuran. Kejujuran. Nah, ini nyambung juga ke KPUD Solo karena Dr. Rismond sekarang sedang berada di KPUD Solo, Oke. menanyakan kepada ketua KPUD yang menemui Hmm. dan tanya, "Oh, itu data pribadi tidak boleh dibuka." Ngaco. Nah, ada permintaan juga surat dari Dr. Taufik ke Ya. KPUD Solo ya, Nah, atas nama apa tuh? Judicial Lembaga apa? Corruption Watch. nah. Judicial Corruption Ya. Watch. Itu mengawasi perilaku penegak hukum dari Hmm. polisi, jaksa hakim yang kita juga dia melakukan perselingkuhan di dalam putusan-putusannya. Makanya kita ya. memakai lembaga Judicial Corruption Board. Bukan tipu ya. Bukan. Ya. Ya. Padahal kan Eko Sulistyo yang notabene dulunya ketua KPU Betul. juga telah dihubungi Betor Suryadi kan Ya. mereka Ya, rekan di pernah KSP. akrab, Ya. Gimana nih tanggapannya Pak bahwa KPUD Solo tidak mau melayani Ya. membuka data itu? Ngaco. Salah. Padahal itu data kan Pelanggaran. kayak saya nyalek kemarin, Ya. ya itu ada datanya nggak mungkin dibuang Pak. Gimana, Pak? Itu jadi bertolak belakang sendiri dengan peraturan PKPU, peraturan Komisi Pemilihan Umum, bahwa bagi calon bupati, wali kota, gubernur, presiden itu berlaku apa yang disebut public expose. Nah, Ya, Ya kenapa? di-expose. Karena dia mau jadi tokoh publik. Ya. Soal kemudian dia terpilih atau tidak terpilih ketika Lain public soal. expose itu Urusan sudah lain. menjadi rahasia umum. Jadi nggak ada masa Iya. sudah mantan presiden dan pernah jadi presiden kok rahasianya disembunyikan, nggak ada. Tapi ada Kalimat itu ada nggak ada. apa kalimat Pak? Kecuali ijazah palsu. Oh, jadi kalimatnya Farhad Abbas semalam juga ngawur ya? Ngawur itu. Oh, dia itu presiden. Mana ada sih presiden bisa diadili? Kata. banyak. Oh, Dia kan kan kalimatnya begitu. Si dia kan Farhad. menunjukkan udah ada presiden di dunia. Ya Duarte, Duarte, Marcos. Marcos, Iya, ya kan? iya. Pernah diadili dan jangan lupa Pak Harto itu diadili, tapi tidak Tidak pernah sampai sampai. tuntas karena berdasar pasal Sakit, 44 dia sakit. tidak cakap, Heeh. tidak cakap Dan secara dia- hukum. Jangan. Itu Ya, betul. jadi ya memang kalau kita diskusi itu bacanya sebelum diskusi. Jangan sesudah diskusi baru Jangan baca ya. baca. Iya, Dan jadi ini benar loh, yang namanya KPUD Solo itu ya, yang Ya. tadi datangi Bang Resmon itu, Ya. itu salah betul. Yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Publik itu termasuk sama seperti ketika datang ke UGM. Ya. Tiba-tiba, oh Pak ini nggak boleh, ini data pribadi. Wajah kok data pribadi. Iya, Nggak ngaco ada, tuh. itu ngaco. Dan dia Lalu- kan pakai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2024. Salah. Ya. Perlindungan data pribadi bukan untuk itu, untuk enkripsi Oke. data. Terus untuk pertukaran ada data, lagi gitu. Ya. asas itu, asas bahwa yang namanya publik itu jangankan jangankan akses internet. Ya. Jadi kan kita lucu kalau kita ke tempat orang publik hasil dari membayar pajak, kita nggak bisa mengakses internet itu juga Nah. salah. Itu menghalang-halangi tadi untuk mendapatkan Persis. informasi. Iya. Betul. Keterbukaan informasi publik itu bukan hanya berlaku kepada lembaga, tetapi di ruang publik yang seharusnya kita bisa mengambil gambar dan sebagainya itu kita boleh, yang tidak boleh dikecualikan. Nah, ya. Ya. Kecuali sidang tuh. tertutup, Ya, ada anak-anak pembatasan. atau itu
menyangkut Iya. Alutsista. alutsista, Itu nggak boleh, betul, ya. itu menyangkut rahasia intelijen. Ya. Ijazah enggak? Ijazah enggak. Ijazah Ya, itu enggak bukan lah. rahasia intelijen, bukan rahasia yang strategis. Emang Oke. kalau ijazahnya dibuka terus chaos. Nah, itu. Malah Kata Yakub kan gitu. setiap chaos. orang manusia paling senang, paling suka menunjukkan ijazahnya karena Persis. saya pintar. Bangga. Tapi makanya Jokowi tidak mau karena saya tidak punya ijazah. Itu Atau karena saya tidak pintar. Tidak Tadi kan pintar. bahasanya begitu. enggak, karena saya punya ijazah, saya bangga dong, kasih tunjuk dong. Oke. Karena saya Bangga Dan, lah. dan contoh terakhir yang paling Lulus bagus saya. itu kan wali kota di Jepang. Cepat. Ya toh, wali Betul. kota Ito. Ya, Mundur. Iko itu. Mundur langsung. Dan sekarang ada lagi wakil gubernur di mana tuh Pak? Oh, yang iya. ketahuan ijazahnya palsu. Terus gubernurnya bilang begini, wah waktu itu dia ngaku ke saya asli. Iya. Yang ngakunya asli lah. Iya, nggak Mana ada. ada orang ngaku palsu. Sama seperti KPUD mungkin jawabannya gitu. Dulu dia ngakunya asli nih. Iya. Atau mungkin dia juga gitu. Saya dulu pesannya asli di Pasar Pramuka. Iya. Aduh, nah gitu. Dan itu begini, kalau orang sudah menjadi warga negara apapun pendidikannya, ketika dia tunduk pada hukum publik, berlaku asas equality before the law. Ya. Sama di depan Sama. hukum, nggak ada dikecualikan. Hukum itu yang dikecualikan cuma satu, pasal 44 KUHP apa? Orang yang giring, Iya. orang yang dalam Tidak pengampuan. Pengampuan itu tidak harus gila loh. Oh iya, Tidak iya. cakap Oh. itu tadi masuk. Oh iya. Atau bahasanya ngahngok. Heeh. Ngahngok begitu Wah, ya. ada itu yang ngangok. Oh iya. Ada itu ada namanya grup band baru namanya The Plongus. Oh, Kumpulan dari orang pelongo-pelongo mendirikan band namanya The The Plongus. Plongus. Oke. Kalau bikin kue namanya Kong Kali Kali Kong. Itu yang saya pakai semalam di apa alasan nomor 2 dari surat Kong kali purnawirawan TNI itu nomor 2. Oke. Tidak kompeten dan tidak cakap. Oke. Itu. Nah, jadi udah lengkap nih kita bahas semua ya luar Pak. biasa ini dan jarang bertemu dua orang ini Ya, jarang. iya. Jarang sekali ini ketemu. Sampai kuliah hukum. Ya. Dari kuliah hukum sampai kita komentarin tuh KPUD Solo, tolonglah kalian juga insight. Peserta selamat siang kepada peserta kuliah hukum terbuka gratis. Ini harusnya 2 SS pertemuannya 6 kali. Oh, Minimal 6 kali itu. Iya. 2 SKS ya. 2 SKS. Masuk di KS-nya di Iya. baris krim. Oh, iya, moga-moga polisinya juga nonton. Oke. Tapi ya semua subscriber Sentana, Nah. makanya kalian subscribe lagi dong. Iya. Siapa yang lagi nonton subscribe supaya kalian besok tidak ketinggalan kuliah Betul. hukum berikutnya Iya. atau kuliah pasar pramuka. Nah. Yang sebentar lagi akan saya datangi juga. Jadi jangan salah Pak Paiman, saya tidak akan berhenti mencari kebenaran di pasar pramuka. Oke, terima kasih Pak Ya, Roy. makasih. Terima kasih Saya mau Pak. closing statement. Oh, boleh, Iya, iya, boleh. iya. Silakan. Mena- Closing statement lagi. Menanggapi pernyataan Farhad, saya mengutip lagunya Romai Rahmat dan tidak kena cas karena dia membebaskan. Oh, oke. Oh. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Terima kasih Bang Romai Thank you Rahmat. semua. Terima kasih Kita semuanya. tutup sidang ini. Wah.